Halo, selamat pagi semuanya. Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Baiklah, untuk hari ini kita kembali lagi belajar pelajaran sosiologi, yaitu dengan materi konflik sosial. Apakah kalian semua tahu apa itu konflik sosial? Konflik sosial adalah suatu keadaan yang dapat berupa percecokan, perselisihan, maupun pertentangan antara dua pihak atau lebih yang terjadi di masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sosial kita untuk memenuhi tujuan tertentu. Kemudian, terjadinya suatu konflik pasti ada penyebabnya. Nah, terdapat 3 penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama yaitu adanya perbedaan antar individu. Yang kedua, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan antara individu dengan kelompok. Kemudian, kita akan membahas bentuk-bentuk dari konflik sosial. Yang pertama yaitu bentuk konflik sosial berdasarkan posisi pelaku yang terkait konflik. Ada 3 poinnya, yaitu yang pertama, konflik vertikal. Konflik vertikal ini merupakan konflik yang terjadi di antara komponen masyarakat yang berada di dalam sebuah pimpinan dengan karyawan yang ada di dalam kantor. Contohnya, karyawan yang berdebat dengan atasan mengenai semua permasalahan di kantor. Yang kedua, ada konflik horizontal. Konflik horizontal ini merupakan konflik yang terjadi di antara individu maupun kelompok yang memiliki kedudukan yang hampir sama. Contohnya, biasanya terjadi pada anggota-anggota dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, yaitu ada konflik diagonal. Konflik diagonal merupakan konflik yang muncul karena adanya pengalokasian sumber daya yang tidak adil pada semua organisasi. Contohnya, konflik yang terjadi di Aceh. Nah, kemudian bentuk dari konflik sosial yang kedua yaitu bentuk konflik sosial berdasar sifat pelaku yang berkaitan dengan konflik. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada konflik terbuka. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh banyak pihak, bahkan masyarakat umum. Contohnya, konflik yang sedang terjadi pada negara Israel dan Palestina. Kemudian yang kedua ada konflik tertutup. Konflik tertutup merupakan konflik yang terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Contohnya, konflik yang terjadi dalam keluarga. Kemudian, bentuk konflik sosial yang ketiga yaitu bentuk konflik sosial berdasar dengan bentuk. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik realistis, yang merupakan konflik yang terjadi karena adanya rasa kekecewaan dari individu atau kelompok tentang perkiraan keuntungan atau tuntutan yang ada dalam sebuah lingkungan sosial. Contohnya, karyawan yang melakukan mogok bersama karena adanya ketidaksetujuan dengan pihak perusahaan mengenai sebuah kebijakan. Yang kedua, ada konflik non-realistis. Merupakan konflik yang didasarkan pada sebuah kebutuhan yang digunakan untuk meredakan ketegangan. Contohnya, penggunaan jasa-jasa ilmu gaib yang digunakan untuk membalas dendam terhadap perilaku orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengendalian konflik. Terdapat beberapa cara atau bentuk-bentuk pengendalian konflik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada koersi. Koersi merupakan pengendalian konflik yang terjadi melalui pemaksaan kehendak pihak tertentu terhadap pihak lain yang lebih lemah. Yang kedua, ada kompromi, yang merupakan bentuk pengendalian konflik ketika pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan agar tercapai suatu penyelesaian. Yang ketiga, ada arbitrasi, yang merupakan bentuk pengendalian konflik apabila pihak-pihak yang berselisih tidak sanggup mencapai kompromi sendiri sehingga mengundang pihak ketiga yang berhak memberikan keputusan. Yang keempat, ada mediasi, merupakan bentuk pengendalian konflik yang hampir sama dengan arbitrasi, namun pihak ketiga yang diundang tidak berhak memberikan keputusan. Yang kelima, konsiliasi, merupakan bentuk pengendalian konflik dengan mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu tujuan bersama. Kemudian, yang keenam ada toleransi, yang merupakan bentuk pengendalian konflik tanpa persetujuan yang resmi.
Selanjutnya, yang ketujuh ada stalemate, merupakan bentuk pengendalian konflik ketika kelompok-kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan seimbang, sehingga pertentangan antara keduanya akan berhenti dengan sendirinya. Dan yang terakhir ada adjudikasi, yang merupakan penyelesaian masalah atau sengketa melalui jalur hukum. Kemudian, dengan terjadinya konflik, pasti menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kita akan membahas dampak dari terjadinya konflik sosial, yaitu yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya adalah bertambahnya solidaritas dalam kelompok sendiri, munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi politik, serta munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuasaan seimbang. Kemudian, yang kedua itu dampak negatif, yaitu retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif, serta munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Baiklah, itulah materi yang telah kita bahas hari ini. Bapak harap anak-anak semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.